Ternyata ketahuan PDIP menggunakan jasa buzzer dengan biaya yang besar, namun demikian tidak efektif. Kalah dengan satu orang, yakni Gibran, yang berlawanan dengan ratusan buzzer dari PDIP. Dan pengakuan ini menjadi telak karena buzzernya menyerah, tidak bisa mengalahkan Gibran. Saya sepakat dengan perkataan Mas Toto tadi ya, soal like dan komen. Memang problem kita dari situ, Pak. Teman-teman ini di lapangan sudah membuat konten-konten yang arahnya sudah sesuai dengan arahan tadi. Tapi memang penyebarannya, kalau kita foto-foto kita upload ke misalnya TikTok, itu komentar dan like-nya tidak semasif tim sebelah. Maka kalau bisa, kebetulan ada Pak Hasto juga, kami mohon ada tim khusus untuk komen dan like itu dibentuk semasif tim sebelah. Kalau lebih baik, lebih banyak lagi akan lebih baik, dan saya pikir itu juga. Itulah pengakuan dari Mas Jo Pray yang mengakui kekalahan tim buzzernya, dikatakan kalah dengan tim sebelah. Ya, tim sebelah di sana ada Gibran, yakni Prabowo Gibran, padahal dulu Mas Jo adalah merupakan timnya Joko Widodo di 2014 dan di 2019. Pengakuan Mas Jo Pray yang kalah telak melawan tim sebelah dikarenakan tidak ada like dan komen dari konten-konten, padahal sudah sesuai dengan arahan Pak Hasto. Kasihan buzzernya sekarang menjadi pengangguran, tidak bisa bekerja lagi. Lalu seperti apa postingan politik dari Mas Jo Pray yang selalu menyerang Gibran, dan inilah ceritanya. Dari dasar majunya Gibran saja sudah mengkhianati anak muda. Karena berlaku curang dan penuh kerjasama dalam kegelapan itu. Apa iya Gibran masih layak disebut mewakili anak muda? Dia mewakili ambisi keluarganya. Kampret banget deh. Apalagi Gibran ini sejak diumumkan sebagai cawapres tidak pernah menghadiri diskusi terbuka terkait gagasan, visi misinya misalnya. Ini lebih parah lagi. Saya mencurigai Gibran ini memang menghindari kampanye-kampanye yang harus memeras otak. Maka kalau kita lihat ya, Gibran ini cuma doyan bagi-bagi mainan sama anak-anak, ya naik kereta kelinci. Ya, atau bagi-bagi dari mulai makanan, susu, amplop. Amplop apa isinya? Pastinya isinya duit lah. Masa isinya surat? Lalu di mana gagasannya? Kampret banget. Ya, dengan baru 2 tahun jadi wali kota, yang ternyata juga hasil jerih payah bapaknya, kemampuan dan pemahaman soal pemerintahan pasti masih minim. Sekarang kita tahu kenapa Gibran sering absen di debat atau diskusi. Nggak ada yang bisa didiskusikan soalnya kan. Nah, lihat jawaban Gibran kalau ada pertanyaan, itu lucu banget. Bukan lucu sih sebenarnya. Saya lebih keprihatin. Nih lihat. Jalan di sana itu hadir bersama kita. Kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada bukunya ya, nggak usah saya jelaskan. Oh ini Nah, kayak gitu kualitasnya. Apa iya anak muda kita ini sekampret itu? Kalau dari dasar... Itulah tadi pernyataan ataupun buzzer PDIP yang dipelihara oleh Mas Hasto, dan mengakui bahwa mereka adalah merupakan buzzer profesional ya, dengan dulu adalah akunnya Cokro TV, kemudian sekarang menjadi Youth TV, dan 2045. Dan pada kenyataannya buzzer-buzzer yang semerbak mewangi ini kalah telak melawan Gibran yang dikatakan sebagai anak bau kencur yang tidak tahu apa-apa dan plonga-plongo. Saking belakangan ini sering nempel ke Pak Jokowi, sampai-sampai lengketnya itu ngalahin keluarga presiden.
Jan Etes saja kalah nempel. Maaf Pak Prabowo, Anda ini bakal capres atau cucu presiden? Ya, soal food estate ini, Menteri Prabowo Subianto sebelumnya sudah dimandatkan oleh Pak Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020. Sebenarnya ya menurut saya, Pak Prabowo itu disuruh Pak Jokowi ngurus singkong dulu gitu. Ingat ya Pak Prabowo, fokus soal singkong. Meski menurut saya nggak ada hubungannya Menteri Pertahanan ngurusin pertanian. Tapi namanya proyek ya hajar aja lah ya. Ternyata proyek ini juga menjadi sorotan Komisi 4 DPR RI. Sampai berencana membentuk yang namanya Panja atau Panitia Kerja. Untuk ngecek nih proyek food estate nih yang katanya di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Apa benar Prabowo bisa ngerjain penugasan khusus dari Presiden Jokowi ini? Kira-kira begitu ya pikiran para anggota DPR yang kesel karena proyek food estate yang tujuan awalnya itu sangat mulia malah tercium aroma jadi bancakan partainya Prabowo. Bahkan ya ada LSM lah ya, namanya Pantau Gambut. Kata LSM ini yang meneliti langsung ke lapangan, proyek food estate ini gagal total dan malah merusak lingkungan. Nah loh, gagalnya proyek yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto itu, kata si Pantau Gambut tadi, terlebih karena penggunaan alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu sebanyak 1,5 triliun untuk apa tadi itu proyek penanaman aneka tumbuhan pangan di food estate selama setahun, 2021 sampai 2022. Setahun doang 1.500 miliar coy. 1.500 miliar. Duit aja Prabowo ini ya. Dan sampai sekarang, khususnya yang di Kalimantan, belum mampu mengakselerasi hasil panen. Alias proyek ladang pangan ini gagal. Dan terindikasi dugaan kalau proyek ladang pangan ini malah jadi ladang bancakan para kader partainya Prabowo. Ya, saya mencoba menganalisa sendiri. Ya, namanya beropini boleh dong. Kenapa sepertinya sekarang Pak Jokowi makin merasa tidak nyaman dengan Prabowo? Apalagi sejak Prabowo membuat kebijakan sepihak. Ingat nggak kasus Shangri-La Dialog kemarin? Proposal perdamaian yang tidak dikonstruksikan dengan Menteri Luar Negeri dan juga Presiden. Prabowo main sendiri. Lalu soal kebijakan pengadaan pesawat bekas Mirage yang nyata-nyata merugikan kekayaan negara dan menjadi beban keuangan negara, coy. Karena misalnya ya, buat maintenance pesawat itu di masa depan, namanya pesawat second. Bentar-bentar ganti oli. Juga tentang isu proses proyek pengadaan di Kemenhan itu yang ditenggarai melanggar undang-undang karena tidak melalui KKIP. Kalau pengadaan pada masa Prabowo sebagai Menteri Pertahanan semua tidak melalui KKIP, konon kabarnya nih, akan ada gerakan mundur massal dari KKIP. Takut diminta ikut bertanggung jawab di masa depan. Iya, nggak makan nangkanya, getahnya dapet ya. Nah, problemnya adalah campur tangan ring satu Prabowo ini terlalu dominan di dalam seluruh proses pengadaan itu. Itu juga terjadi pada saat Menteri Kelautan, Pak Edi Prabowo, yang sekarang sudah meringkuk di penjara. Kayaknya makin runyam ya. Prabowo terindikasi bakal memalukan Pak Jokowi ini lama-lama nih. Lalu tadi soal food estate yang saya sebut di awal tadi, yang konon kabarnya adalah gagal dan aromanya juga karena campur tangan orang-orang dekat Prabowo. Jadi ngerecokin aja nih orang-orang Prabowo ini. Prabowo-nya juga nggak terlalu firm dalam bekerja, tambah direcokin. Memang saya melihat ya kebijakan Prabowo yang bersifat one man show, single fighter, dan menurut saya itu membuat nggak nyaman Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan karena membahayakan keuangan negara di masa datang. Gaya Prabowo yang dulu khawatir soal kebocoran duit negara, ingat ya waktu kampanye. Lalu sekarang berkesan menghambur-hamburkan uang APBN. Ini jadi bertolak belakang dengan semua ucapannya dulu waktu kampanye. Bocor, bocor. Dia sendiri biang bocor. Belum lagi isu lain yang mengkhawatirkan masa depan Indonesia. Tentang kedekatan Prabowo dengan Qatar misalnya yang membuat tidak nyaman serta berbenturan dengan kepentingan Barat. Anda coba googling aja soal itu. Belum lagi kalau mau dibongkarnya lebih dalam lagi soal proses mobilisasi Komcat ya. Juga soal kerjasama militer dengan Korea Selatan yang lagi heboh.
dari zaman Presiden SBY itu tidak dilanjutkan. Dan itu menimbulkan berbagai persoalan. Ini benar-benar bisa memalukan Pak Jokowi. Mendadak kita punya utang puluhan triliun dan Prabowo nggak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi bicara soal ketidakstabilan emosi. Omprap ini yang mengganggu hubungan kerja antara misalnya Kementerian Pertahanan dengan jajaran TNI saat ini. Banyak cerita soal itu. Nah, puncak kekhawatiran Presiden Jokowi atas semua kelakuan Prabowo selama menjadi menteri adalah ketika Presiden Jokowi ngasih sambutan dalam rapat pleno kabinet beberapa hari lalu ya, minggu kemarin kalau nggak salah. Pak Jokowi mengingatkan secara khusus. Ya betul, Pak Jokowi menyebut beberapa lembaga, tapi sebenarnya adalah kepada Kemenhan. Hati-hati pengadaan barang, kata Pak Jokowi. Hati-hati biaya perawatan yang besar. Itu kata Pak Jokowi, lalu dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur dan jalan irigasi. Ini kalau Prabowo beneran kenal Pak Jokowi, harusnya malu dan mundur dari menteri. Ya tapi namanya Prabowo, mana kenal kata mundur. Salah benar, hajar terus. Saya Mas Jopray, aman kan?